Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi matematika yaitu unsur-unsur pada lingkaran. Nah, anak-anak, sebelum kalian memulai, mari sama-sama kita memperhatikan buku paket kalian dibuka pada halaman 59. Nah, di situ ada kita membahas bab 2 yaitu lingkaran. Selanjutnya kalian buka halaman 60 pada buku paket kalian. Nah, anak-anak, mari kita baca dengan seksama. Siti dan keluarganya pergi ke pasar malam. Di sana mereka melihat banyak sekali permainan. Mainan tersebut diantaranya biang lala yang terdapat pada gambar di atas. Nah, biang lala merupakan benda yang berbentuk lingkaran. Nah, selain biang lala, dapatkah kalian menyebutkan 5 benda yang lain yang berbentuk lingkaran? Nah, perhatikan pada halaman 61. Hula hoop, yang B roda sepeda, yang C jam dinding, yang D biang lala merupakan contoh lain dari benda-benda yang berbentuk lingkaran. Selain itu, selain benda-benda tadi, ada juga beberapa alat musik yang merupakan contoh bangun datar lingkaran. Antara lain, pada gambar kalian simak, yang A adalah rebana, yang B adalah simbal, dan pada gambar C itu adalah alat musik tamborin. Apa sih yang akan kalian pelajari pada bab lingkaran ini? Mari kita simak. Yang pertama, menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring pada sebuah lingkaran. Kedua, menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. Ketiga, mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring pada sebuah lingkaran. Keempat, menaksir keliling dan luas lingkaran serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian bisa buka pada halaman 63 dan disimak, yaitu pengertian dari lingkaran. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran adalah jari-jari, busur, tali busur, diameter, apotema, ada tembereng, dan juring lingkaran. Nah, sekarang yang pertama, pengertian dari jari-jari. Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari sepanjang segmen dari garis tersebut. Biasa jari-jari dilambangkan dengan huruf R kecil. Sebelum lanjut lagi ke jari-jari lingkaran, sekarang anak-anak perhatikan gambar ibu, sebuah lingkaran, ada titik di tengah-tengah. Nah, titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, titik 0 itu jadi namanya titik pusat. Perhatikan gambar di samping, titik 0 merupakan titik pusat lingkaran. Untuk membuat lingkaran dan menentukan titik pusat lingkaran, nah, jika kalian punya, sebaiknya menggunakan jangka ya di rumah. Jika tidak punya jangka, bisa menggunakan benda-benda yang berbentuk lingkaran seperti uang koin dan tutup botol. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan jari-jari, dilambangkan dengan huruf R kecil. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Sekarang tolong perhatikan gambar ibu ya. Misal ada titik A di lengkungan lingkaran, lalu dihubungkan titik O dan titik A dengan sebuah garis lurus. Nah, garis lurus yang menghubungkan titik O dan A, nah itu yang disebut dengan jari-jari lingkaran dan ditulis OA. Selanjutnya, pada halaman 64 di nomor 2 kita akan membahas busur lingkaran. Pada halaman 64 pada nomor 2, busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Nah, kalian lihat, perhatikan gambarnya pada buku kalian, pada halaman 64, gambar lingkaran. Nah, lihat keterangan. Pada gambar ibu sebelumnya tadi titik O ya, nah yang di sini adalah titik P, adalah titik pusat lingkaran. Garis yang tadi menghubungkan itu R, nah itu adalah jari-jari lingkaran. Lanjut, yang mana sih busur lingkaran? Nah, kalian bisa perhatikan ada garis lengkung tebal ya, yang warna coklat, diberi huruf B,
Nah, garis lengkung yang ditebalkan itu yang diberi huruf B adalah panjang busur lingkaran. Jadi itu adalah yang dinamakan busur lingkaran. Lanjut, masih pada halaman 64, kita lanjutkan pada nomor 3 yaitu tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Perhatikan gambar pada buku kalian ya. Jadi pada keterangan kalian bisa lihat tali busur ada di huruf TB. Nah, TB yang diberi tanda huruf TB adalah panjang tali busur ya. Jadi garis itu adalah panjang dari tali busur. Masih di halaman 64 pada nomor 4 yaitu diameter. Diameter adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Pada gambar kalian bisa lihat ada huruf D. Nah, D kecil, nah itu adalah panjang diameter lingkaran. Jadi panjang diameter lingkaran itu adalah 2 kali R atau 2 dikali jari-jari. Jadi jika jari-jarinya 5, yang ditanyakan diameter, nah, caranya berarti 2 dikali jari-jari atau 2 dikali 5. Jadi diameternya adalah 10. Nah, bagaimana jika yang diketahui diameternya 10 tapi jari-jarinya tidak diketahui? Berarti kalau yang diketahui diameter 10, yang dicari jari-jari tinggal dibagi 2. Yaitu 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi jari-jarinya adalah 5. Masih pada halaman 64, kalian perhatikan lagi pada nomor 5. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Perhatikan lagi pada lingkaran tadi ada huruf A. Nah, pada huruf A, lihat di keterangan adalah panjang apotema lingkaran atau disebut apotema. Pada gambar kalian bisa lihat ada garis kuning dan diberi huruf A. Nah, itu yang dinamakan apotema. Di halaman 64 kalian lihat nomor 6. Nah, di situ ada keliling merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Keliling dilambangkan dengan K besar. Lanjut, silakan kalian buka buku paket kalian lagi pada halaman 65. Nah, di situ ada gambar paling atas. Kita lihat. Pada keterangan bisa kita lihat K adalah panjang keliling lingkaran. Nah, terus itu ada lingkaran yang diarsir dan dalamnya ada huruf L. L adalah daerah luas lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu ada di sepanjang dari bulat lingkaran itu ya, keliling lingkaran. Nah, sedangkan luas lingkarannya adalah yang diarsir berarti daerah yang ada di dalam lingkaran. Masih pada halaman 65, kalian lihat pada gambar yang di bawah ya, lingkaran yang di bawahnya tadi. Nah, pada gambar tersebut, kalian lihat pada keterangan ada huruf J di gambar tersebut yang diarsir ya, sebelah kanan atas. Nah, itu adalah daerah luas juring lingkaran. Nah, itu yang dinamakan juring lingkaran. Nah, pada huruf T yang di bawah, diarsir yang di bawah, itu namanya tembereng lingkaran. Masih pada halaman 65, nah dengan gambar di atas tadi ada 2 gambar yang sudah Ibu jelaskan. Nah, dapat dijelaskan lagi sebagai berikut. Yang nomor 1, juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Kedua, tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang ketiga, luas merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Selanjutnya, kalian bisa lihat, buka kembali pada halaman 66 pada buku paket matematika kalian. Ada contoh soal, ya, contoh 2.1. Nah, di situ pada contoh Dayu memesan pizza berbentuk lingkaran. Pizza tersebut memiliki diameter 30 cm. Pizza dipotong dan dimakan oleh Dayu. Nah, dari gambar pizza tersebut yang di bawah ya, nah jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan bentuk potongan pizza. Nomor 2, berapa panjang jari-jari pizza? Yang ketiga, dapatkah kamu menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran?
Masih pada halaman 66, kalian lihat penyelesaiannya ada pada di bawah ya. Nah, penyelesaian kalian lihat pada gambar pizzanya. Yang nomor 1, potongan pizza berbentuk juring. Nah, mengapa? Karena dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Perhatikan gambar pizzanya. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan soal nomor 1 tadi, yaitu bentuk potongan pizza, yaitu bentuknya juring. Karena tadi dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Selanjutnya kita jawab masih pada halaman 66 ya, pertanyaan soal nomor 2 tadi. Nah, pertanyaannya berapa panjang jari-jari pizza? Nah, penyelesaiannya jika diameternya 2 kali panjang jari-jari atau D sama dengan 2R, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Jadi kalau pada soal tadi diameternya adalah 30 cm ya, nah maka panjang jari-jarinya setengah dari 30 cm atau setengah dikali 30 sama dengan 15 cm. Nah jadi panjang jari-jari pizza 15 cm. Selanjutnya kita akan menjawab contoh soal pada nomor 3. Dapatkah kamu menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran? Nah, tapi dicontohkan dengan gambar pizza ya. Lihat halaman 67. Pada gambar nomor 3 yang A, diameter, jika pizzanya yang tadinya bulat utuh ya, satu lingkaran, kita belah menjadi 2, maka garis tengahnya ada di situ ya, garis biru yang di tengah. Nah, itu namanya diameter. Yang B adalah jari-jari lingkaran. Jadi kalau kita satu pizza kita bagi 4, nah terus garis pada bagian itu ada di gambar ya, ada garis biru. Nah, itu dinamakan jari-jari lingkaran, garis itu ya. Lanjut yang C adalah keliling lingkaran. Nah, untuk keliling lingkaran kalian lihat ada garis biru ya. Nah, garis biru sebulat pizza itu ya, garis biru membentuk lingkaran, itu namanya keliling lingkaran. Lanjut yang D adalah luas lingkaran. Kalian lihat pada gambar ya, kalian lihat ada garis biru, terus di tengah-tengah, bagian tengah diarsir. Nah, pada bagian tengah-tengah